Halo teman-teman, balik lagi dengan SBM di sini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece Chapter 1128. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah bukti-bukti tambahan yang memperkuat bahwa bajak laut topi jerami berada di dunia games atau permainan, hingga siapakah Sun God palsu ini. Oh iya, kalian bisa komen juga ya kalau ada momen menarik yang gua terlewat. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter 1128 memiliki judul yang sangat menarik, yaitu RPG atau Role Playing Games. Buat yang mungkin awam soal games, RPG gampangnya adalah jenis permainan di mana pemain memerankan karakter fiksi dan mengikuti cerita atau misi yang telah ditentukan. Pemain bisa membuat keputusan untuk karakter tersebut, seperti bagaimana berinteraksi dengan karakter lain, menyelesaikan masalah, atau bertarung melawan musuh. Intinya, RPG memberikan pemain kebebasan untuk menjalani peran dalam sebuah cerita. Pada analisis chapter 1126, gua pernah mengatakan bahwa 6 kru bajak laut topi jerami terjebak di dalam dunia games. Mereka semua dijadikan karakter pada games tersebut untuk menghibur Loki. Nah, apakah judul RPG pada chapter 1128 memperkuat teori tersebut? Jika kita perhatiin lokasi kru bajak laut topi jerami sekarang, mereka semua terlihat seperti di kota virtual yang terbuat dari Lego dan meniru budaya Elbaf. Salah satu budaya yang ditiru adalah pohon Yggdrasil yang ada di kota virtual tersebut. Kenapa gue bisa bilang kalau pohon Yggdrasil ini hanyalah tiruan? Karena kalau kita kembali ke chapter 866, kita bisa melihat pohon Yggdrasil di Elbaf ukurannya jauh lebih besar. Nah, sedangkan pohon Yggdrasil pada kota virtual ini terlihat sangat kecil dan ramping. Oleh sebab itu, pohon Yggdrasil yang ada di kota ini hanyalah tiruan untuk kebutuhan games. Nah, jika memang benar Luffy dan kawan-kawan berada di dunia games, apakah mereka harus menyelesaikan misi untuk bisa keluar dari permainan ini? Oleh sebab itu, Oda memberikan judul pada chapter ini RPG. Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana Usopp mengatakan hal yang sangat menarik. Kita sedang memakai baju kesatria Elbaf, tapi nggak mungkin baju ini bisa ditemukan di Elbaf yang merupakan pulau para raksasa. Mereka nggak akan punya baju yang muat untuk kita. Karena perkataan Usopp ini, gue langsung menyadari bahwa orang-orang yang ada di pulau Lego ini adalah manusia, bukan raksasa. Pada chapter sebelumnya, kalau kalian perhatiin, ukuran Nami jika dibandingkan dengan lebah secara rasio mirip dengan ukuran penduduk di pulau ini. Selain itu, pada panel ini kita bisa menemukan tengkorak manusia lain. Kalau kita perhatiin tengkoraknya, ukurannya seperti manusia biasa. Jadi mungkin sebelumnya ada manusia lain yang dibawa ke dunia Lego ini. Nah, menariknya jika memang benar bahwa pulau Lego ini dihuni oleh para manusia, apakah mungkin Oda terinspirasi dari Midgard? Midgard adalah salah satu dari 9 dunia yang ada di Yggdrasil. Midgard diketahui merupakan dunia yang dihuni oleh para manusia. Selain itu, Midgard juga merupakan tempat tinggal Jormungandr, ular laut dari mitologi Nordik. Pada panel selanjutnya kita tahu bahwa Luffy bertemu dengan ular Helmgard yang sangat mirip dengan Jormungandr. Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana kita bisa melihat percakapan singkat antara Luffy dan Usopp yang sangat menarik. Luffy mengatakan bahwa Usopp seharusnya bisa mengalahkan kucing singa sendirian. Apakah dengan kata-kata dari Luffy ini akan membuat Usopp lebih percaya diri? Apakah kata-kata dari Luffy ini akan menjadi awal dari perkembangan Usopp di arc Elbaf? Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Setelah kru berasumsi bahwa sepertinya mereka tidak berada di Elbaf, beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan seorang pria berukuran manusia normal sedang mengendarai belalang. Nah, sepertinya Oda banyak ngambil referensi dari novel Gulliver Travels. Pada novel tersebut kita juga bisa melihat ada seseorang yang mengendarai belalang. Anyway, pada panel ini kita dijelaskan bahwa pria ini adalah seorang pelayan Lord Is
Iska, kucing yang sebelumnya dikalahkan oleh trio monster. Lalu pelayan tersebut juga menjelaskan bahwa Pulau Lego ini adalah pulau para dewa. Dari mulai dikuasai oleh Sun God hingga terdapat dewa-dewa lain seperti Iskat, Needle God, dan Irga. Nah, selanjutnya pelayan ini mengatakan kepada kru bajak laut topi jerami jika mereka ingin makanan, mereka bisa menerima jatah di pusat kota. Apakah penghuni dan pelayan ini adalah seorang budak? Hal ini dikarenakan istilah jatah makanan sangat dekat dengan Wano dan terkait dengan kerja paksa. Lanjut ke panel berikutnya, pelayan ini juga memperingatkan kru bajak laut topi jerami untuk tidak pergi ke sisi seberang istana karena di sana terdapat kuil Sun God dan ada prajurit ganas yang menjaganya. Nah, namanya juga orang gila, Luffy justru langsung lari menuju kuil Sun God tersebut. Ketika sedang berlari, Luffy tiba-tiba menabrak cermin ilusi dan cermin tersebut akhirnya retak. Di luar cermin yang retak, mereka melihat ada sebuah ruangan yang didesain untuk raksasa. Di momen ini mereka langsung menyadari bahwa mereka sepertinya ada di sebuah kandang. Dalam dunia nyata, konsep ini mirip banget dengan diorama. Buat yang belum tahu, diorama adalah sebuah model yang biasanya menampilkan tempat-tempat secara detail dalam versi mini. Diorama biasanya sering digunakan di dalam museum. Nah, dengan terungkapnya insiden ini makin memperkuat bahwa sepertinya manusia-manusia yang ada di Pulau Lego hanyalah boneka yang dipaksa memainkan permainan. Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana kita bisa melihat Luffy bertemu dengan ular raksasa yang mungkin terinspirasi dari Jormungand. Selain itu, kru bajak laut topi jerami juga bertemu dengan burung gagak bernama Mugen. Nama Mugen mungkin terinspirasi dari dua burung Odin pada mitologi Nordik bernama Munin dan Hugin yang jika digabung menjadi Mugen. Oke, lanjut ke panel berikutnya sekaligus hal yang paling menarik pada chapter ini yaitu munculnya sosok Sun God palsu. Kalau kita perhatiin dari sepatunya yang menggunakan hak tinggi, kemungkinan besar Sun God palsu ini adalah wanita. Selain itu, Sun God palsu ini juga terlihat menggunakan topeng rusa. Pertanyaannya, siapakah Sun God palsu ini? Banyak teori yang mengatakan bahwa Sun God palsu ini adalah salah satu anggota dari God's Knights karena memiliki topeng yang mirip. Tapi jujur gue sama sekali nggak setuju karena banyak banget yang bisa dibantah. Pertama, yang udah jelas banget God's Knight bukanlah seorang raksasa. Kedua, tanduk pada topengnya juga beda banget. Ketiga, Pulau Lego kemungkinan besar berhubungan dengan Elbaf. Pertanyaannya, ngapain God's Knights ada di pulau ini? Gua nggak melihat God's Knights punya hubungan dengan Elbaf mengingat Elbaf nggak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Nah, tapi yang pasti mengingat gua berasumsi bahwa ini hanyalah dunia virtual, status Sun God pada dunia virtual ini sepertinya hanyalah bohong-bohongan. Jadi ibaratnya dalam suatu games orang ini berperan sebagai Sun God jadi nggak terhubung ke dunia nyata. Nah, jujur gue belum bisa berspekulasi banyak soal sosok Sun God palsu ini. Jadi semoga di next chapter kita bisa dapat clue yang lebih banyak biar gue nggak terlalu halu. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh ya, kalian komen juga dong kira-kira siapa Sun God palsu ini menurut kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.